Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Tribuners, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ilu Depisania dapat kembali menyapa Tribuners, dan kali ini saya tidak sendiri. Saya bersama dengan PLT Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata Ekonomi Kreatif Parigi Motong, ada Ibu Eni Susilowati atau akrab disapa Kak Eni yang sudah bersama kita pada hari ini dan akan menjelaskan seperti apa potensi pariwisata di Kabupaten Parigi Motong dan juga apa rencananya di tahun 2025 ini. Selamat siang Kak Eni. Selamat siang. Seperti apa kabarnya? Ya, baik sekali dan salam pesona Indonesia. Salam pesona Indonesia. Baik Kak Eni, untuk Parigi Motong sendiri di tahun 2025 pariwisatanya kabarnya seperti apa? Kabarnya tentu saja ada sedikit yang kurang baik, tapi semangat itu tetap harus disemarakan untuk bagi para penggiat. Kebetulan dalam hal ini tentunya beberapa potensi wisata yang bisa kami tawarkan kepada masyarakat. Iya baik. Nah, kemudian untuk di Parigi Motong sendiri, apa festival ataupun juga event yang menjadi andalan begitu dan sudah terkenal ke berbagai penjuru Indonesia? Alhamdulillah tahun ini untuk kedua kalinya Kabupaten Parigi Motong dipercayakan atau terpilih lagi masuk ke 110 event Nusantara yang bertajuk Karisma Event Nusantara, di mana ini merupakan salah satu event yang sangat diandalkan bagi kami di daerah yang tentunya difasilitasi oleh Kementerian Pariwisata Indonesia. Dan untuk kedua kalinya sekali lagi Parigi Motong di tahun 2025 ini masuk dan lolos kurasi masuk di 110 event Nusantara. Karisma Event Nusantara. Iya, benar sekali. Nah, ada satu event atau festival tidak yang tahun ini akan ditonjolkan juga? Harusnya tahun ini ada, karena hal ini kami semarakan dengan festival durian. Parigi Motong juga terkenal dengan buah durian, dan ini sudah sangat mendunia sekali. Durian di Parigi Motong ini, bulan-bulan ini sebenarnya adalah bulan-bulan di mana lagi terjadi panen raya. Kami menyelenggarakan event bertajuk Festival Teluk Tomini. Selain kita juga mengangkat tentang keindahan pesisir Teluk Tomini, kami juga melibatkan beberapa insan kreatif yang ada di dalamnya, termasuk komunitas seniman. Kemudian kami juga mengangkat panganan lokal yang menjadi andalan Parigi Motong, yaitu durian. Di Festival Teluk Tomini ini kami berharap kami akan melaksanakan kayak semacam camping ground di lokasi dekat perkebunan durian, di mana masyarakat atau pengunjung itu bisa langsung menikmati durian yang langsung jatuh dan itu gratis. Itu sih rencana yang akan dilaksanakan di tahun ini, karena terus terang tahun ini menjadi IKU atau indeks kinerja dari dinas kami, itu adalah meningkatkan kunjungan wisatawan Nusantara. Kebetulan kami juga mengampu tentang kegiatan keolahragaan. Kami juga dipercayakan atau di IKU kami itu harus memenuhi target peningkatan prestasi atlet dan juga penguatan atau pengaktifan organisasi-organisasi atau kelompok pemuda yang ada di masyarakat. Saat ini kami juga mengandalkan desa wisata, Mbak. Jadi di desa wisata ini, alhamdulillah 3 desa wisata kami itu masuk 500 besar nasional dari 752 desa wisata yang diajukan. Alhamdulillah Parigi Motong itu masuk 500 besar, yaitu desa wisata Koron Sondaya yang ada di Kecamatan Sausu, kemudian desa wisata Kayu Bura yang ada di Kecamatan Parigi Tengah, dan ini akan dilaksanakan tempat pelaksanaan Festival Teluk Tomini. Kemudian Desa Katulistiwa yang ada di Kecamatan Tinombo Selatan. 3 desa wisata ini yang menjadi pioner atau bisa memotivasi kawan-kawan di desa wisata lain atau kelompok sadar wisata desa untuk meningkatkan potensi pariwisata yang ada di desa masing-masing. Jadi selain festival yang kami laksanakan, ada Festival Teluk Tomini, di mana di dalamnya selain terjadi aktivitas komunitas seni budaya, kami bekerja sama juga dengan bidang kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kami ada aktivitas laut, yaitu perahu hias, parade perahu hias, kemudian memancing, lomba memancing, kemudian ada fun run, ada fun bike beach.
Jadi beberapa komunitas ini yang akan terlibat. Iya. Kemudian ada kegiatan aksi lingkungan lainnya, karena konsep kami adalah environmental art, di mana kami juga melakukan pelestarian terhadap mangrove yang ada di Teluk Tomini. Karena bagaimanapun juga kami di pesisir pantai, mangrove sangat penting habitat itu, dan kami beberapa sudah ditangani atau sudah melibatkan beberapa komunitas pemuda mangrove Teluk Tomini. Kemudian kami juga menginginkan di event tersebut adanya aksi bersih pantai atau kesadaran masyarakat terhadap sampah yang kemudian didaur ulang dalam bentuk kostum karnaval. Baik, jadi Tribuners ada banyak sekali potensi wisata dari Parigi Motong sendiri. Benar. Termasuk bagi Tribuners pecinta durian bisa datang ya di bulan-bulan ini untuk makan durian, tapi setelah buka puasa juga. Setelah buka puasa, betul sekali. Dan juga yang tadi banyak di-highlight adalah Teluk Tomini dan Festival Teluk Tomini. Untuk tahun ini Bu, perencanaannya sudah seperti apa dan nantinya kedepannya akan seperti apa? Ya, sebenarnya pelaksanaannya ini dilaksanakan tepatnya di bulan depan, yaitu tanggal 26 sampai 28 April. Dan itu kami sudah di Kurasi Nasional juga kami sudah tetapkan tanggalnya di 26 sampai 28 April. Namun kami mengalami kendala, makanya kenapa di awal saya mengatakan bahwa keadaan pariwisata sedang kurang baik. Konsep termasuk anggaran yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah untuk mendukung kegiatan ini terpaksa harus mengalami pemangkasan dan efisiensi anggaran, dan ini merupakan pukulan telak bagi kami penggiat pariwisata dan terutama juga komunitas pariwisata yang ada, karena kami harus menunda kegiatan ini, Mbak. Secara otomatis kalau kegiatan Festival Teluk Tomini tidak dilaksanakan di bulan April, event kami untuk menghadirkan durian itu juga akan batal, karena kemarin kami sudah berkoordinasi terhadap pimpinan daerah, melihat kondisi daerah yang saat ini terjadi, termasuk efisiensi anggaran dari instruksi Presiden. Kemudian Parigi Motong harus melaksanakan pilkada ulang. Jadi kami harus melaksanakan PSU serentak di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Parigi Motong. Secara otomatis kami tidak bisa egois. Kami tahu bahwa kegiatan ini prioritas, tapi ada kegiatan yang lebih prioritas lagi, yang super prioritas, yang terpaksa walaupun kami juga sedih tapi harus legowo. Jadi Festival Teluk Tomini dengan berat hati harus mengalami pengunduran, dan secara resmi pemerintah daerah sudah menyurat ke kementerian untuk dilaksanakan pengundurannya itu di bulan November sesudah APBD perubahan. Dan ini kami sangat mengharapkan khususnya kepada pimpinan kami, Festival Teluk Tomini terjadi lonjakan kunjungan wisatawan lokal yang ada, wisatawan Nusantara yang ada di Parigi Motong. Tahun ini kami harus mencapai target 800.000 kunjungan dalam tahun 2025. Hasil survei tahun 2024 bahwa lonjakan kunjungan sehingga mencapai 500.000 di Parigi Motong itu terjadi saat pelaksanaan festival. Karena kami melibatkan beberapa komunitas foto se-Indonesia, terutama seregional, kemudian seniman juga, dan juga beberapa kawan-kawan pegiat fashion carnival yang ada di Indonesia. Jadi dengan berat hati, anggaran kami harus membiayai kegiatan yang lebih besar lagi dan lebih urgen, sehingga Festival Teluk Tomini diundur di November 2025. Semoga ini nanti menjadi perhatian kita semua, dan kami juga mohon dukungan kepada seluruh masyarakat, teman-teman media untuk melakukan penguatan ini, karena kami tahu bahwa perjuangan kawan-kawan untuk menjadikan Festival Teluk Tomini ini masuk di KEN itu bukan hal yang mudah. Jadi kami umur Parigi Motong yang sudah mencapai 20 tahunan, kami masuk di karisma event Nusantara itu terhitung baru dari tahun 2024 dan di 2025 ini. Jadi besar harapan kami ini tidak dibatalkan. Iya, baik. Meskipun sudah akan diundur ya Ibu? Iya, diundur. Dan itu pun juga kami sudah memberikan pengertian kepada kawan-kawan yang tentunya sudah bersiap. Karena kan kurang sebulan ya Mbak. Semacam komunitas itu sudah latihan, semacam
calon peserta kostum karnaval sudah merancang kostumnya. Karena bertepatan juga puasa dan lebaran, jadi mereka sudah mengefisiensikan waktunya, termasuk komunitas mancing sudah menyiapkan segala persiapannya, termasuk komunitas perahu nelayan itu juga sudah menyiapkan perahu yang akan diparadekan. Jadi memang persiapan sudah kami laksanakan sejak bulan Februari kemarin. Tapi kan efisiensi anggaran baru kami dapatkan kemarin, Mbak. Tepatnya kemarin siang. Jadi memang dengan berat hati kami menyatakan permohonan maaf. Kami sudah berupaya semaksimal mungkin memperjuangkan aspirasi kawan-kawan seniman, memperjuangkan aspirasi para komunitas wisatawan. Karena terus terang, Mbak, kalau terjadi event di Parigi Motong itu jangan harap mendapatkan hotel. Homestay pun full. Jadi secara ekonomis itu akan berdampak kepada penyedia layanan hotel, homestay dan lain sebagainya. Demikian juga penggiat kuliner. Betul. Karena hasil penelitian atau dari Bapelitbangda tahun 2024 bahwa dengan pelaksanaan event pendapatan masyarakat itu naik 293%. Jadi para penggiat kuliner itu, para pedagang-pedagang, pasar rakyat itu semuanya mendapatkan manfaat. Dan terutama dengan adanya event, komunitas seniman juga bisa terlibat secara aktif. Jadi artinya banyak yang mendapatkan keuntungan Benar dari sekali. festival ini ketika dilaksanakan, bukan hanya mengangkat bagaimana kemudian Teluk Tomoni, bagaimana Tomini, kemudian duriannya seperti apa, tapi juga mengaktifkan kembali UMKM dan juga ada ekonomi masyarakat berputar dan bergerak. Betul begitu. sekali. Baik. Nah, untuk prestasi yang sudah diraih begitu dari anak-anak Parigi Motong sendiri, baik kancah nasional hingga internasional, mungkin dapat disampaikan? Oh ya, kalau untuk di nasional kami berapa kali mendapatkan penganugerahan. Karena ini masih kaitannya pariwisata ini tidak bisa pisah dengan kebudayaan ya, karena produksi itu ada di kebudayaan, tapi promosinya ada di kami. Jadi beberapa kali Parigi Motong ini lolos di beberapa kategori di parade tari tingkat nasional, dan kemudian kami kemarin juara 1 tingkat nasional, Mbak. Parade Budaya Nusantara itu dilaksanakan di Taman Mini Indonesia Indah. Parigi Motong mewakili Sulawesi Tengah, kami juara umum. Sehingga kami dipilih untuk mewakili perwakilan budayawan di World Culture Forum, pertemuan budayawan sedunia di Bali. Kami menampilkan kegiatan atau atraksi kesenian dari Parigi Motong. Kemudian kami mendapatkan apresiasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Kami mewakili Indonesia pada pelaksanaan Festival Indonesia 2. Itu bertempat di Hermitage Garden Moskow di Rusia. Kemudian untuk prestasi lainnya kami juga pengembangan ekonomi kreatif, Mbak. Ada namanya Color Guard. Jadi Color Guard ini kami pernah menjuarai tingkat nasional 2 kali berturut-turut. Pertama Langgam Bali, dilaksanakan di Bali. Tim Color Guard kami juara 1. Kemudian kami mengikuti di kontes nasional di Jakarta, di JCC waktu itu, dan kami juara 1 juga. Itu untuk Color Guard. Color Guard itu semacam tari yang akan menggunakan flag, duffel flag, guard dan lain sebagainya. Itu ada di Parigi Motong, Mbak. Jadi selain itu juga kami juara 3 di Malang Flower Carnival. Kami menampilkan kostum karnaval, baju karnaval yang hasil produksi anak-anak Parigi Motong. Kemudian yang terbaru kemarin kami juara 1 di Tomohon International Flower Festival. Kami juara 1. Itu juga karya anak-anak Parigi Motong. Kami menampilkan kostum berbentuk bunga sesuai dengan tema dari Tomohon Flower International Festival. Baik, jadi ada begitu banyak prestasi juga sekali yang kemudian bisa artinya juga memberdayakan anak-anak, memberdayakan pelaku seni dan berbagai lapisan masyarakat dengan adanya berbagai festival dan juga kegiatan. Saya harap ini bisa terlaksana begitu ya, Bu, ya? Benar. Kami punya komunitas pemuda ini, Mbak, berjumlah 287 komunitas pemuda yang hampir 80% aktif semua. Kemudian untuk sanggar seni, meskipun datanya ada di kebudayaan, tapi komunitas sanggar seni yang tercatat di kami itu juga lebih dari 100 lebih. Dan itu bisa dipastikan aktif semua. Kami berharap dengan dilaksanakan event-event seperti ini, tentunya kenakalan remaja juga fokusnya beralih ke kreatif, ya. Untuk ke kreatif. Walaupun memang ada sedikit pembedaan, kalau di kebudayaan itu lebih ke yang tradisional.
Tapi kalau untuk band-band ataupun alat musik yang dua warna, menampilkan tradisi dan internet modern ataupun modern seperti band dan lain sebagainya, itu komunitasnya menjadi atau perfilman, fotografer, videomaker, konten-konten kreator itu masuknya di ekonomi kreatif dan itu menjadi tanggung jawab kami. Apalagi sekarang ini di Parigi Motong itu sudah banyak anak-anak muda yang membuat konten-konten kreator yang secara otomatis itu membantu promosi pariwisata. Dan tentunya Teluk Tomini ini dianugerahi keindahan bawah laut yang luar biasa. Itu juga perlu eksplorasi yang lebih. Jadi kami memiliki rose coral, table coral, spong coral yang ukurannya dimensinya juga luar biasa. Dan hanya dengan 10 meter kita sudah mendapatkan spot yang sudah luar biasa. Alhamdulillah saat ini beberapa pihak ketiga yang sudah mengelola, ada namanya Pantai Kucing, ada namanya The Marantale, kemudian ada Rakata Beach, kemudian ada Koron Sondaya, jadi Sausu Glamping. Jadi alhamdulillah masyarakat juga mau bergerak karena melihat pergerakan Parigi Motong ini berada di segitiga atau jantung terumbu karang dunia. Kemudian kami juga daerah lintasan. Untuk lintasan darat, lintas Sulawesi itu Parigi Motong ada di tengah-tengah, Mbak. Betul. Jadi sebagai jalur lintasan, daerah kami rawan terhadap peredaran narkoba, kenakalan remaja itu sangat rawan. Tapi daerah kami juga potensi untuk pengembangan ekonomi kreatif. Makanya kami berharap kegiatan-kegiatan yang kiranya bisa menjadi ruang buat kawan-kawan anak-anak kami ini juga dipertahankan. Iya, baik. Dan memang kita melihat bahwa agak tricky ya Ibu ya untuk menangani anak-anak muda sekarang. Kalau bukan kita yang mengarahkan kegiatannya ke hal-hal positif, mereka akan salah arus begitu. Baik Bu, dan juga sedikit terkait anggaran yang kabarnya kemarin Ibu dapatkan, apakah sudah sempat menyampaikan kepada teman-teman komunitas dan respon mereka seperti apa? Sudah, saya langsung sebenarnya feeling untuk bahwa anggaran kami terpangkas itu sebelum kami mendapatkan secara resmi sudah ada di hati kami. Jadi secara otomatis saya sudah mengumpulkan beberapa kawan-kawan. Saya menyatakan bahwa jikalau terjadi pemotongan anggaran, teman-teman tetap semangat. Kami juga tetap melakukan penguatan kepada pimpinan. Kita akan berjuang sama-sama untuk kegiatan ini tetap dilaksanakan. Cuma saya akan menyatakan bahwa kegiatan mundur itu pasti. Tapi kalau hilang itu tidak. Kami semangat dan kami yakin pimpinan kami juga tidak menginginkan hal ini terjadi. Dan kami berharap apabila ini juga sampai ke pimpinan pusat, mohon dong Pak, kami juga diprioritaskan. Daerah kami daerah yang sangat rawan konflik, daerah kami daerah yang rawan peredaran narkoba dan seks bebas. Ini satu-satunya cara untuk bisa membuat aktivitas mereka lebih beragam lagi, anak-anak muda kami terhindar dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Artinya efisiensi yang sudah ditetapkan oleh Pak Presiden sangat-sangat kami rasakan, tapi kami tetap semangat bahwa mungkin ada rencana yang lebih baik lagi. Tapi ini tidak akan memupus kami, kaum seniman. Kami akan tetap berjuang, kami akan tetap berprestasi apapun yang terjadi. Salah satu contoh Mbak, ada beberapa komunitas yang tanpa anggaran Pemda sedikit pun mereka tetap melaksanakan kegiatan di jelang Ramadan. Yang pertama untuk kawan-kawan olahraga voli, komunitas itu kumpul-kumpul. Akhirnya terjadilah setelah setelah tarawih mereka melaksanakan aktivitas itu, ada hiburan, kondisi kota tetap ramai. Terus ini dari beberapa teman-teman seniman sudah menghubungi saya, Kak, nanti kita kumpul-kumpul uang, ayo kita buat parade musik jalanan sekaligus untuk kasih bangun orang sahur. Jadi itu kami support, dan ini ada adik-adik juga sementara latihan. Jadi seniman-seniman musik yang kemarin juga notabene-nya mereka meraih di Festival Musik Nasional, mereka masuk 3 kategori. Ini lagi daripada nggak ada kegiatan, Festival Teluk Tomini mundur, mereka sudah latihan. Jadi rencananya kita mau pakai untuk bangunkan masyarakat untuk sahur. Minimal tidak dapat anggaran, tapi kita dapat pahala. Iya. Dan juga dapat seru-serunya. Oke. Baik, kalau seniman itu kita lihat semangatnya memang luar biasa. Ada atau tidak ada anggaran, mereka tetap harus berseni. Kreativitas harus tetap jalan. Baik, terima kasih Kak Eni. Baik, terima kasih. Semoga kami juga berharap
festival-festival tetap berjalan meskipun mundur nanti. Semoga kalau dimundur persiapannya makin matang Makin lagi, matang. makin mendatangkan banyak pariwisata ataupun juga turis mancanegara nanti juga bisa berkunjung. Amin, amin. Saya berharap juga lebih dari 800.000 ya. Lebih. Oh iya, saya lupa terkait kemarin dampak dari lomba foto pariwisata. Kami kan punya beberapa endemik, binatang endemik ya. Iya, betul. Itu salah satu yang mendapatkan juara itu hasil foto dari kawan-kawan dari Sulawesi Barat. Itu masuk di Instagram dan lain sebagainya dan dilihat oleh luar negeri. Akhirnya kemarin kami mendapat kunjungan 7 orang dari Prancis untuk melakukan penelitian terhadap hewan-hewan endemik, karena kami selain burung alo, kami punya namanya anoa juga, dan ada beberapa varietas atau jenis kupu-kupu dan capung yang termasuk langka yang ada di Parigi Motong. Alhamdulillah dengan promosi yang dilaksanakan pada target kita, sasaran kita wisatawan Nusantara, tapi sudah datang wisatawan dari mancanegara, meskipun mereka datang untuk penelitian, alhamdulillah. Artinya menambah laporan kunjungan wisatawan asing di Parigi Motong. Iya, baik. Dan terakhir yang paling penting juga Bu, kalau nanti ada festival-festival, kegiatan-kegiatan lainnya, termasuk juga tadi Festival Teluk Tomini, jangan lupa undang Tribun untuk ikut. Pasti. Dan juga kita sama-sama akan membuat booming lah sebenarnya. Terima kasih. Kegiatan yang sangat baik, positif, dan juga dampaknya sangat positif bagi daerah dan juga anak-anak muda. Terima kasih. Terima kasih. Semoga lancar-lancar ke depan urusannya, meskipun anggaran lagi sekarat, tapi semangatnya saya rasa tidak akan pernah pudar teman-teman kesenian, apalagi Kak ini juga pelaku seni. Betul kita sekali. apresiasi sekali untuk bagaimana usaha dan juga perjuangan untuk sama-sama meningkatkan kesenian dan juga kunjungan di Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Semoga di Festival Teluk Tomini nanti kita ketemu lagi ya. Kita bincang-bincang lagi seperti apa struggle-struggle-nya ya Kak selama jadi kami berjuang dulu November. untuk mencapai November. Insya Allah kami juga akan banyak melibatkan komunitas, dan siapa tahu ada yang tertarik dan melalui tayangan ini kami berterima kasih sekali karena melalui Festival Teluk Tomini komunitas seni kami bisa tetap hidup dan tetap semangat. Baik, terima kasih juga kepada Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa juga untuk tetap saksikan program dan berita menarik lainnya hanya di Tribun Palu, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta Kak Eni dan juga seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam pesona Indonesia, wonderful Indonesia.